Perkenalkan, nama saya Putri Kristi Lestari, NIM 112111408 dari kelas MA21CA1. Saya mau menyampaikan pendapat saya tentang kenaikan PPN menjadi 12%. Kenaikan PPN atau disebut pajak pertambahan nilai menjadi 12% memiliki dampak ekonomi baik positif ataupun negatif. Saya akan menyampaikan dampaknya. Yang pertama, saya mau menyampaikan dampak negatifnya. Yang pertama, kenaikan harga barang dan jasa. PPN yang lebih tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan biaya hidup masyarakat. Barang kebutuhan pokok yang sebelumnya tidak dikenakan PPN mungkin tetap tidak terpengaruh, tapi barang-barang lain akan lebih mahal. Yang kedua, penurunan daya beli konsumen. Konsumen mungkin mengurangi konsumsi barang dan jasa karena kenaikan harga, terutama untuk masyarakat yang berpendapatan rendah hingga menengah. Yang ketiga, tekanan pada sektor usaha kecil dan menengah atau disebut UMKM. Bisnis yang kecil sulit mentransfer beban pajak kepada konsumen, akan menghadapi margin keuntungan yang lebih tipis atau bahkan kesulitan bertahan. Yang keempat, inflasi. Kenaikan PPN berpotensi memicu inflasi, terutama pada tahap awal penerapannya. Inflasi ini dapat berdampak negatif pada perekonomian jika tidak dikelola dengan baik. Dampak ekonomi yang positif, yang pertama, peningkatan pendapatan negara. Kenaikan PPN meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial. Yang kedua, stabilitas fiskal. Dengan pendapatan pajak yang lebih besar, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan stabilitas keuangan negara. Yang ketiga, pengurangan ketergantungan pada utang. Pendapatan tambahan dari PPN dapat membantu mengurangi ketergantungan pemerintah pada utang luar negeri atau domestik. Yang keempat, dorongan untuk konsumsi barang non kena pajak. Konsumen mungkin mengalihkan pengeluarannya ke barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, misalnya barang kebutuhan pokok, yang bisa menjadi stimulus bagi sektor tertentu. Meskipun kenaikan PPN berpotensi memberikan dampak positif bagi penerimaan negara, pemerintah perlu mengelola dampak negatifnya, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro dan menengah. Kenaikan PPN menjadi 2% memiliki dampak sosial, terutama pada kesejahteraan masyarakat dan pola perilaku sosial. Dampak sosial yang negatif, yang pertama, menurut saya, 1. Penurunan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan beban yang lebih besar karena kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini dapat memperbesar ketimpangan sosial. Yang kedua, ketidakpuasan dan protes publik. Kenaikan PPN sering muncul reaksi negatif, termasuk demonstrasi atau kritik terhadap pemerintah, karena dianggap memberatkan rakyat kecil. Yang ketiga,
Perubahan pola konsumsi. Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi barang atau jasa tertentu yang terkena PPN, yang dapat mempengaruhi gaya hidup mereka, seperti beralih ke barang murah atau alternatif. Yang keempat, meningkatkan resiko kemiskinan. Kenaikan harga barang dan jasa dapat membuat masyarakat yang berada di ambang kemiskinan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Yang kelima, timbulnya kesenjangan akses layanan. Layanan yang terpengaruh kenaikan PPN, misalnya layanan pendidikan atau kesehatan swasta, mungkin menjadi kurang terjangkau bagi sebagian masyarakat atau memperburuk kesenjangan sosial. Dampak positif dari dampak sosialnya, yang pertama, kesadaran pajak yang lebih tinggi. Kesadaran pajak yang lebih tinggi. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan negara. Yang kedua, dorongan untuk gaya hidup hemat. Masyarakat yang mungkin mulai mengatur keuangan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan fokus pada pengeluaran prioritas. Yang ketiga, investasi pada sektor sosial oleh pemerintah. Jika pendapatan dari PPN digunakan untuk program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dampak positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Ada potensi konflik sosial, yaitu ketidakadilan ekonomi dan sosial. Kenaikan PPN dapat memperburuk persepsi ketidakadilan ekonomi, terutama jika kebijakan ini dianggap lebih menguntungkan kalangan atas. Yang kedua, dampak pada usaha kecil dan lokal. Masyarakat yang bergantung pada UMKM sebagai sumber pendapatan mungkin menghadapi penurunan daya beli konsumen, memicu kerentanan sosial di komunitas lokal. Kenaikan PPN menjadi 12% memiliki sejumlah kelebihan, terutama dari sisi ekonomi dan pembangunan negara. Berikut adalah beberapa kelebihannya. Yang pertama, peningkatan pendapatan negara. Kenaikan tarif PPN akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dana ini dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial. Dampak positifnya membantu menutup defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan pada utang di luar negeri. Yang kedua, stabilitas fiskal. Meningkatkan kestabilan fiskal negara dengan memperbesar basis pendapatan dalam negeri. Pemerintah dapat lebih leluasa merencanakan program pembangunan jangka panjang tanpa tekanan keuangan yang besar. Yang ketiga, insentif untuk konsumsi yang lebih baik. Kenaikan PPN mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam membelanjakan uangnya, terutama untuk barang dan jasa non-esensial. Pola konsumsi yang lebih hemat
dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran rumah tangga. Yang keempat, peningkatan kesadaran pajak. Kenaikan PPN dapat pemahaman masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan negara. Masyarakat yang lebih sadar bahwa pajak merupakan bagian dari kewajiban bersama untuk mendukung layanan publik. Yang kelima, dengan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan jangka panjang, seperti perbaikan infrastruktur, energi terbaru, dan digitalisasi ekonomi. Program pembangunan yang lebih akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam, pengurangan beban pajak untuk kalangan rentan jika disertai kebijakan tambahan. Pemerintah dapat mengarahkan penerimaan tambahan dari PPN untuk memberikan subsidi atau insentif kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Memberikan keseimbangan antara penerapan pajak dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang ketujuh, peningkatan kepercayaan investor. Pendapatan negara yang lebih stabil dapat meningkatkan daya tarik investasi asing karena menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan mengelola fiskal dengan baik. Investasi yang lebih tinggi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun kenaikan PPN sering dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan konsumen, kelebihannya dapat dirasakan apabila pemerintah mengelola pendapatan tambahan dengan baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial. Kenaikan PPN menjadi 12% juga memiliki sejumlah kekurangan yang dapat mempengaruhi masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa kekurangannya, yang pertama, meningkatkan beban ekonomi masyarakat. Kenaikan PPN langsung meningkatkan harga barang dan jasa yang dikenakan pajak, sehingga masyarakat harus membayar lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Penurunan daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Yang kedua, potensi inflasi. Kenaikan PPN dapat memicu inflasi, terutama pada tahap awal penerapan kebijakan, karena pelaku usaha mentransfer beban pajak konsumen. Inflasi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memperburuk kondisi keuangan masyarakat yang rentan. Yang ketiga, beban tambahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM mungkin sulit untuk bersaing jika mereka harus menaikkan harga akibat kenaikan PPN. Penurunan daya saing UMKM dibandingkan perusahaan besar yang lebih mampu menyerap dampak kenaikan PPN. Yang keempat,
Ketimpangan sosial dan ekonomi. Seperti yang tadi disebutkan di awal, ketimpangan sosial ini sangat berdampak bagi kenaikan PPN, dan ini mungkin salah satu kekurangannya. PPN adalah pajak yang bersifat agresif. Artinya, beban pajak lebih terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan yang berpenghasilan tinggi. Kesenjangan sosial dapat semakin melebar jika tidak ada kebijakan yang mengimbangi dampak ini, seperti subsidi atau bantuan sosial. Karena kebanyakan rakyat Indonesia ini masih berada di garis kemiskinan. Kesenjangan sosial itu sangat terasa saat menaikkan PPN menjadi 12%. Mungkin bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi menganggapnya kenaikan PPN 12% itu hanyalah biasa saja. Tapi sebagian juga masyarakat yang menengah ke bawah itu sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka, bagi sosial mereka, bagi ekonomi mereka. Makanya kenaikan PPN 12% ini berdampak sekali bagi UMKM, orang-orang yang masih mendapatkan menengah ke bawah, karena untuk menghidupi kehidupan sehari-hari saja mereka sudah sulit, apalagi kalau harus merasakan kenaikan PPN menjadi 12%. Seperti itu. Yang kelima, potensi penurunan konsumsi. Harga barang dan jasa lebih tinggi dapat membuat masyarakat mengurangi konsumsi. Penurunan konsumsi rumah tangga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara yang perekonomiannya bergantung pada konsumsi domestik. Yang keenam, resiko ketidakpuasan publik. Kebijakan kenaikan PPN sering dianggap tidak populer dan dapat menimbulkan protes dari masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan pajak ini. Ketidakpuasan publik dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah jika kebijakan ini dianggap tidak adil atau tidak diimbangi dengan peningkatan layanan publik. Yang ketujuh, dampak pada sektor tertentu. Sektor seperti retail, pariwisata, dan hiburan yang bergantung pada konsumsi masyarakat akan terdampak lebih besar akibat kenaikan PPN, yaitu penurunan omset pada sektor-sektor ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan perlambatan pertumbuhan sektor terkait. Yang kedelapan, kemungkinan praktik penghindaran pajak. Kenaikan PPN dapat mendorong beberapa pelaku usaha untuk mencari cara untuk menghindari pajak, seperti tidak melaporkan transaksi sebenarnya atau tidak mencantumkan PPN pada harga. Penurunan kepatuhan pajak dapat mengurangi efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan PPN menjadi 12% dapat membawa dampak pada ekonomi masyarakat dan usaha jika tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang tepat, seperti subsidi untuk masyarakat rentan, pengawasan terhadap harga barang, dan dukungan kepada UMKM. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat dari kenaikan PPN benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Beberapa alternatif
saat kenaikan PPN menjadi 12%. Yang pertama, pajak progresif. Pajak progresif dapat lebih adil dan tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, pengurangan subsidi. Pengurangan subsidi dapat menghemat anggaran negara. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan negara dapat mengurangi kebutuhan kenaikan PPN. Beberapa strategi pemerintah untuk kenaikan PPN menjadi 12%. Yang pertama, evaluasi dan pemantauan. Lakukan evaluasi berkala terhadap dampak kenaikan PPN. Yang kedua, transparansi anggaran. Berikan transparansi dalam penggunaan pendapatan PPN. Yang ketiga, konsultasi publik. Lakukan konsultasi dengan masyarakat dan pakar ekonomi sebelum mengambil keputusan. Beberapa perlindungan konsumen. Yang pertama, perkuat peran BPOM. Pastikan Badan Pengawas Obat dan Makanan memantau kualitas dan harga barang yang dikonsumsi. Yang kedua, lindungi hak konsumen. Pastikan konsumen mendapatkan haknya dan terlindungi dari praktik monopoli. Yang ketiga, pendidikan konsumen. Berikan edukasi tentang hak-hak konsumen dan cara menghadapi kenaikan harga. Beberapa penguatan ekonomi. Yang pertama, diverifikasi sumber pendapatan. Kembangkan sumber pendapatan negara selain PPN. Yang kedua, pengembangan industri. Dorongan pengembangan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Tingkatan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Beberapa pertimbangan jangka panjang kenaikan pajak menjadi 12%. Yang pertama, pengembangan sistem pajak. Pertimbangan sistem pajak progresif untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, pengembangan infrastruktur hijau. Menggunakan pendapatan PPN untuk mengembangkan infrastruktur hijau dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Investasikan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya akan menyampaikan beberapa strategi yang dapat dilakukan masyarakat saat menghadapi kenaikan PPN menjadi 12%. Mengelola pengeluaran. Yang pertama, prioritaskan pengeluaran. Fokus pada kebutuhan pokok dan kurangi pengeluaran tidak penting. Yang kedua, buat anggaran. Buat rencana anggaran yang realistis untuk mengatur pengeluaran. Yang ketiga, hemat energi. Kurangi konsumsi energi untuk menghemat biaya. Mengoptimalkan pendapatan. Yang pertama, cari sumber pendapatan tambahan. Jelajahi peluang usaha sampingan atau freelance. Yang kedua, investasi. Pertimbangkan investasi jangka panjang seperti saham atau obligasi. Yang ketiga,
Kembangkan keterampilan. Tingkatkan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan. Bagaimana cara menghadapi inflasi? Yang pertama, memantau harga. Ikuti perubahan harga barang pokok. Yang kedua, beli secukupnya. Hindari pembelian secara berlebihan untuk mengurangi dampak inflasi. Karena saat membeli barang yang tidak penting, itu sia-sia. Dan akhirnya kita akan menyesal dan memikirkan kenapa harus mengeluarkan uang yang tidak seharusnya dikeluarkan karena untuk menghemat biaya. Yang ketiga, pilih produk lokal. Pilih produk lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. Cara masyarakat untuk memanfaatkan teknologi saat kenaikan PPN 12%. Yang pertama, aplikasi pengelolaan keuangan. Menggunakan aplikasi seperti Money Changer atau Spends. Yang kedua, e-commerce. Manfaatkan promo dan diskon di platform e-commerce. Yang ketiga, pembayaran digital. Gunakan pembayaran digital untuk menghemat waktu dan biaya. Cara perlindungan konsumen. Yang pertama, mengetahui hak-hak konsumen. Memahami hak-hak konsumen dan cara melaporkan pelanggarannya. Kita harus tahu bagaimana kita mendapatkan hak-hak sebagai konsumen, dan kita harus tahu cara melaporkannya seperti apa. Jadi saat kita merasa kenaikan PPN ini merugikan kita mempunyai hak. Kita bisa memberitahu hak sebagai konsumen itu seperti apa, dan kita harus cari tahu bagaimana caranya kita untuk melaporkan hak itu. Yang kedua, memilih produk yang berkualitas. Memilih produk berkualitas untuk menghindari kerugian. Yang ketiga, laporkan praktik monopoli. Laporkan praktik monopoli atau penyalahgunaan harga. Edukasi dan perencanaan. Yang pertama, mengedukasi keuangan, mengikuti seminar atau kursus agar kita bisa memanage uang, agar kita tahu bagaimana caranya kita bisa mengatur keuangan biar tidak boros. Karena kenaikan PPN ini sangat terasa di akhir-akhir ini bagi masyarakat luas. Jadi kita harus tahu bagaimananya mengatur keuangan, memanage keuangan, bagaimana harus hemat agar tidak menghambur-hamburkan uang, agar uang kita ini tepat sasarannya. Yang kedua, membuat perencanaan jangka panjang. Membuat rencana jangka panjang itu membuat kita lebih tertata keuangannya dan yang lainnya, jadi tidak sembarangan. Yang ketiga, konsultasi keuangan. Mungkin sebagian orang menganggap konsultasi keuangan itu sangatlah merugikan atau membuang uang atau menganggapnya tidak berguna. Tapi menurut saya, mengkonsultasikan keuangan kita dengan orang yang tepat, tidak harus mencari tempat yang mahal atau mencari tempat yang kebanyakan orang datang nih. Kita mungkin bisa berkonsultasi ke orang tua kita atau ke saudara kita yang mungkin menurut kita dia tepat, atau kita melihatnya dia ini keuangannya ini sangat tertata. Jadi kita bisa tahu apa sih harus kita lakukan
tentang bagaimana kita harus menjaga keuangan kita tepat pada sasarannya, tidak boros, tidak membuang-buang uang, tidak menghambur-hamburkan uang, karena kita tahu kenaikan PPN ini seperti yang tadi saya bilang di awal, kenaikan PPN ini sangat terasa sekali. Mungkin beberapa orang menganggapnya berdampak positif, tapi bagi orang-orang yang menengah ke bawah itu sangat merugikan, seperti orang-orang yang menjalani UMK mempunyai usaha, apalagi usaha kuliner atau tempat hiburan, yang tempat hiburannya mempunyai usaha makanan, itu mereka akan merasakan sekali kesulitannya. Jadi kita sebagai orang yang mengetahui bagaimana sih caranya, mungkin kita bisa berkonsultasi di tempat keuangan, tidak harus di tempat yang mahal atau membuang-buang uang. Kita bisa bertanya sama orang tua kita, saudara kita yang menurut kita dia ini tepat. Kita bisa melihat dia ini cara pengelolaan uangnya itu baik gitu, bagus gitu. Jadi kita juga bisa belajar dari mereka dan kita bisa menerapkan pengeluaran kita itu tepat pada sasarannya. Terima kasih. Sekian pendapat dari saya tentang kenaikan pajak PPN 12. Selamat malam.